Pengelolaan sampah. Halo, halo, halo. Itu Pak Abi Ya. kali. Oh iya Pak Abi Halo. ya. Iya, Oke, so. Mas Sep, bagian saya itu ya. Ya, nanti lagi. Pada yang terhormat Bapak Dr. Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah PKLH pada Fakultas Pasca Sarjana Pendidikan MIPA Universitas Indraprasta. Juga kepada Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan MIPA Universitas Indraprasta kelas 2U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali walaupun lewat video ini untuk mengikuti perkuliahan PKLH. Bahkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami lewat video yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai Asep Gumilar, kemudian rekan saya Asep Umaidi, kemudian rekan saya lagi Pak Abiudin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan lingkup pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dengan tema pengolahan sampah. Sebelum kita mulai presentasi dari kelompok kami, saya ingin Bapak Ibu semuanya menyaksikan salah satu video yang saya ambil dari YouTube. Kita coba lihat terlebih dahulu. Berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama, bahwa kita melihat sampah merupakan masalah yang amat besar. Limbah atau sampah merupakan salah satu kata yang tak asing di telinga kita. Bentuk dan jenis sampah sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Di negara maju yang sangat peka terhadap masalah sampah pada umumnya telah diatur pembangunannya sedemikian rupa sehingga hampir setiap jenis sampah telah dipisahkan untuk memudahkan pengolahannya. Akan tetapi, di negara berkembang, umumnya sampah masih dibuang tanpa ada usaha memisah-misahkan terlebih dahulu, sehingga wadah-wadah penampungan sampah masih menampung sampah yang sangat heterogen. Berbagai sampah organik dan non-organik masih bercampur menjadi satu. Sampah yang tidak dikelola sebagaimana mestinya akan menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan pada manusia, antara lain masalah estetika, tersumbatnya saluran air, sehingga menyebabkan banjir, kemudian bisa menyebabkan bahaya kebakaran, pencemaran lingkungan, meningkatnya penyakit-penyakit melalui vektor. Dari masalah-masalah ini, maka menjadi suatu hal yang sangat penting terkait sampah untuk diselesaikan dengan segera. Di Indonesia, dewasa ini sangat diupayakan pengelolaan sampah padat dalam rangka menanggulangi pencemaran, pengendalian penyakit, maupun untuk menciptakan kota yang bersih dan nyaman. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Asep Umaidi. Kepadanya dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya yaitu Pak Asep Gumelar. Yang selanjutnya adalah pengertian sampah. Pengertian sampah atau wasted diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang
yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah ialah suatu bahan atau benda yang terjadi karena berhubungan dengan aktivitas manusia yang tidak dipakai lagi, tidak disenangi, dan dibuang, kecuali buangan yang berasal dari tubuh manusia. Ruang lingkup sampah, di mana ada ruang lingkup sampah, yaitu sampah-sampah yang terjadi di sekitar kita, di kota besar atau di pedesaan, di mana ada kegiatan manusia, termasuk dalam pengertian sampah yang dimaksud. Yang tidak termasuk atau bukan sampah, misalnya, kebakaran hutan, di mana abu sisa pembakarannya tidak mengganggu hidup manusia. Bencana alam, gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Tetapi bencana-bencana alam ini mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia, maka benda-benda yang dikelola manusia yang termasuk sampah. Dengan kata lain, bila terjadi bencana alam dan penghasilan sejumlah sampah, maka benda atau sampah yang ada hubungannya dengan aktivitas manusia yang termasuk sampah. Pohon tumbang dan daun-daunnya tidak termasuk sampah karena tidak dikelola oleh manusia. Teman-teman sekalian, pengelolaan sampah menurut sumbernya. Pengolahan sampah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu domestic waste atau sampah domestik. Sampah yang berasal dari pemukiman masyarakat, umumnya berupa sampah dapur dan sampah lain hasil kegiatan rumah tangga. Seperti contohnya yaitu pengolahan makanan, sampah dari halaman, atau dedaunan, kaleng, kertas, bebungkusan, pakaian bekas, ataupun perabotan RT. Yang kedua yaitu commercial waste atau sampah komersial. Sampah yang berasal dari lingkungan perdagangan atau jasa komersial, baik warung, toko, ataupun pasar. Sampah dari pusat perdagangan atau pasar biasanya terdiri dari kardus-kardus besar, kotak, pembungkus kertas, karbon, pita mesin, tik bekas, dan lain-lain. Termasuk juga sampah makanan dari kantor atau restoran. Nah, yang ketiga yaitu street sweeping atau sampah yang berasal dari jalan raya. Sampah yang berasal dari pembersihan jalan-jalan atau yang sering kita lihat setiap pagi di pinggir jalan, biasanya terdiri dari kertas-kertas, kardus kecil, bercampur dengan batu-batuan, debu, pasir, benda yang jatuh dari truk atau kendaraan, sampah yang jatuh dari mobil, sobekan ban, onderdil, yang jatuh, dedaunan, karton plastik, dan lain-lainnya. Next. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, di mana industri waste atau sampah industri. Sampah industri yaitu sampah yang berasal dari pembangunan industri dan proses produksi yang terjadi dalam proses industri. Jenis-jenis sampah, di mana jenis sampah, jumlah dan komposisi sampah industri tergantung pada jenis industrinya. Contoh sampah industri yaitu sampah pengembakan barang, sampah bahan makanan, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, dan lain-lain. Beberapa sampah industri dapat bersifat toksik dan berbahaya terhadap kesehatan manusia. Oke. Yang selanjutnya yaitu penggolongan sampah berdasarkan karakteristik sampah, di mana tadi ada beberapa penggolongan sampah yang sekarang yaitu berdasarkan karakteristiknya.
Yang pertama yaitu garbage, yaitu sampah semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan. Misalnya, sisa daur, sisa makanan, sampah sayuran, dan kulit buah-buahan. Sampah ini mempunyai ciri mudah terurai oleh mikroorganisme dan mudah membusuk. Jenis sampah terdiri dari sisa potongan hewan atau sayuran dari pengolahan, persiapan, pembuatan, dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat yang mudah membusuk, lembab, mengandung jumlah air. Next. Yang kedua yaitu pengolahan sampah menurut karakteristiknya, yaitu rubbish. Di mana rubbish itu adalah sampah organik yang cukup kering, yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit membusuk. Merupakan sampah yang terdiri dari sampah yang mudah dan tidak dapat susah terbakar yang berasal dari rumah tangga, pusat dagangan, dan kantor yang tidak termasuk kategori garbage. Sampah rubbish, sampah yang mudah terbakar, umumnya terdiri dari zat organik seperti kertas, karbon, kardus, sobekan kain, karet, kayu, plastik, dan lainnya. Yang susah terbakar, sebagian besar berupa zat inorganik seperti logam, mineral, kaleng, dan gelas, dan lain-lainnya. Pengolahan sampah. Itu Pak Abi kali. Oh ya Pak Abi ya. Iya, saya bagian saya itu ya. Ya, nanti untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Pak Abiudin. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Asep Umaydi dan Pak Asep Gumilar. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan yang berikutnya, yaitu tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap sampah padat. Dimulai dari tahap pengumpulan, kemudian di tempat sumber, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, pendahuluan, serta tahap pengolahan akhir yang berarti pembuangan atau pemusnahan sampah. Next. Pengelolaan sampah ini yang pertama tadi yaitu melalui pengumpulan dan pengangkutan sampah. Yang mana pengumpulan sampah ini berarti mengumpulkan dan menempatkan sampah ke tempat pengumpulan sehingga mudah diangkut ke tempat pengolahan atau langsung diolah. Nah, pengumpulan sampah ini dimulai di tempat sumber di mana sampah itu dihasilkan. Nah, kemudian dari sana sampah diangkut dengan alat angkutan berupa gerobak, truk, atau truk pemadat yang selanjutnya akan diangkut ke tempat pemusnahan sampah. Nah, sebelum sampah diangkut ke tempat pemusnahan, kadang-kadang perlu disediakan tempat penampungan sementara atau yang disebut dengan TPS. Nah, pada tempat penampungan sementara ini, sampah dipindahkan ke alat angkut yang lebih besar dan lebih efisien. Misalnya dari gerobak ke truk atau dari gerobak ke truk pemadat. Berdasarkan pemaparan dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Asep Gumilar, kemudian yang kedua Pak Asep Umaydi, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama
Dengan banyaknya penduduk, semakin banyak pula pengolahan sampah dengan baik. Yang kedua, pengolahan sampah, yaitu diawali dengan pengumpulan, pengangkutan, dan pemprosesan. Kemudian yang ketiga, jenis sampah, diantaranya yaitu ada yang termasuk sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian yang selanjutnya, manfaat pengolahan sampah, diantaranya yaitu penghematan sumber daya alam, penghematan energi, dan penghematan lahan TPA. Kemudian saran, jangan buang sampah sembarangan, kelola sampah dengan baik, hijaukan bumi kita. Nah, sekian pemaparan dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih kepada Pak Asep Umaidi dan Pak Abiudin yang telah memaparkan presentasi kali ini. Dan demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12, kelompok terakhir. Dan kita lanjut sesi tanya jawab di grup WA. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah, sedangkan yang salah dari diri kami sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.